Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini, malam yang diguyur oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang datang ini adalah hujan yang berkah, hujan yang bermanfaat. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, berikan kami hujan yang bisa memberikan kami manfaat, bukan hujan yang bisa memudaratkan atau bisa menyusahkan urusan kami. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hadis ini disampaikan kepada sahabat Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau gharib. Gharib itu asing. Seakan-akan orang asing. Au abiru sabil, atau orang yang menyeberang jalan, orang yang bersafar, orang yang sedang melakukan perjalanan. Sebuah hadis ini merupakan pengingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tujuan hidup kita, akan kemana kita dalam kehidupan ini, kemana arah tujuan kita dalam menapaki kehidupan ini. Dan kita diberikan contoh oleh Nabi agar kita berperan seperti orang asing di dalam kehidupan ini, atau seperti orang yang ingin melakukan perjalanan, seorang musafir. Yang dimana Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya kalau namanya orang asing, misalnya orang yang pergi merantau ke daerah lain, ke negeri lain, itu namanya orang asing di negeri tersebut. Kata beliau, kalau namanya orang asing, itu sifatnya dia tidak ingin tinggal selamanya. Itu orang asing. Dia tidak ingin tinggal di sebuah negeri yang negeri itu bukan negerinya. Di sebuah kampung yang kampung itu bukan kampungnya. Pasti dia akan senantiasa terngiang-ngiang dengan kampung halamannya, kata beliau. Itu hakikat dari orang asing. Dan setelah dia selesai dengan hajatnya di negeri tersebut, maka dia akan pulang ke kampungnya. Dia akan pulang ke negerinya. Kata beliau, paling enggak minimal sifat orang asing itu dia tidak akan bersaing dengan pribumi, enggak akan. Itu sifat orang asing. Orang yang pergi merantau ke negeri lain, dia enggak akan mengumpulkan kekayaan untuk membangun istana di negeri tersebut, enggak. Pasti dia berpikir, paling tidak dia berpikir ketika dia mendapatkan keuntungan, ketika dia mendapatkan harta kekayaan, dia pasti berpikir bagaimana kekayaan ini, harta ini bisa saya bawa pulang ke kampung halaman saya. Itu pasti pikiran orang asing. Dan seperti itulah kita dicontohkan atau diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupan ini. Bukan berarti kita menjadi orang asing, kita hanya fokus beribadah, kita tidak peduli kepada dunia, kita tidak peduli bagian kita dengan dunia, tidak. Kalau kita bisa kaya, kita jadi kaya. Tapi jangan lupa terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jadikan kehidupan kita seperti orang asing. Harta yang kita miliki jangan kita gunakan untuk dunia ini. Jangan kita gunakan untuk membangun
sesuatu yang tidak akan kita bawa pulang ke kampung halaman kita. Tapi kita gunakan harta kita gunakan apa yang telah kita raih di dunia ini, kita pikirkan bagaimana itu bisa kita bawa ke kampung halaman kita nantinya. Dan kata beliau, orang-orang yang bersafar juga tentu memiliki bekal. Enggak ada orang yang berpergian jauh, namanya safar sudah pasti jauh. Kalau parak, lain safar namanya, berjalanan ngarannya. Tapi kalau safar itu sudah pasti jauh dan pasti memerlukan bekal. Apalagi kehidupan kita ini, kehidupan yang perjalanannya kita tidak tahu, kita akan melakukan safar ini berapa lama kita tidak tahu. Ilmunya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita lebih memerlukan bekal. Dan bekal dalam kita safar ini adalah ilmu. Bekal dalam kita menapaki jalan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah, ilmu itu semuanya memerlukan keikhlasan. Dan para ulama juga mengatakan man istatala tariq du'ufa masyuh. Ulama mengatakan barang siapa yang suka mengatakan, wah ini perjalanannya jauh sekali, ini jalanannya kayaknya kita tidak bisa menyelesaikannya, jalanannya tidak bisa kita lalui. Maka kata para ulama, dia akan lemah jalannya, dia akan lemah perjalanannya. Oleh karena itu ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita menuntut ilmu agama, kita tidak boleh merasa lemah, kita tidak boleh merasa cengeng, merasa cemen dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang muslim harus memiliki prinsip dalam menapaki dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Dan kata Nabi, ihris ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat untukmu. Kita melakukan sesuatu, enggak harus sesuatu itu bermanfaat untuk orang lain, enggak harus. Cukup bermanfaat untuk diri kita itu sudah cukup. Lebih bagus lagi jika kita melakukan suatu hal itu bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Wasta'in billah, dan dalam menjalani perkara tersebut baik ibadah atau apapun yang bermanfaat, minta tolonglah kepada Allah. Wasta'in billah. Nanti kita bahas di bab akidah nanti di pekan depan insyaallah tentang isti'anah. Kita meminta pertolongan dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Jangan merasa cemen dalam beribadah, dalam menjalani kehidupan yang panjang ini. Sama halnya juga kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Kita harus semangat dalam tafaqquh fid din. Karena ilmu itu kata para ulama, laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya hafalan, banyaknya riwayat dari fulan, bukan. Walakinnal ilma al khasyah. Tapi kata para ulama, tapi ilmu itu adalah khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakan ilmu itu hanya riwayat, ilmu itu hanya hafalan, kita bisa hafal, semua orang bisa berilmu kalau gitu. Nggak perlu sekolah, nggak perlu belajar misalnya pesantren yang formal, nggak perlu belajar agama, cukup menghafal saja bisa semua orang. Tinggal ambil buku, hafal, itu sudah bisa dikatakan berilmu, tidak. Tapi ilmu itu bukan seperti itu, tapi kata para ulama, al-ilm walakinnal ilma al-khasyah. Akan tetapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat sebuah ilmu. Ilmu yang menuntun kita ketika kita berada di dalam kegelapan. Ilmu yang membimbing kita ketika kita bingung, tidak tahu arah. Itulah ilmu. Ilmu itu bukan ilmu yang kita punya sertifikat, kita punya sanad, kita punya bukti, kita punya foto, pernah belajar di sini, belajar di situ, tidak. Itu bukan ilmu. Tapi itu adalah proses kita mendapatkan ilmu. Adapun ilmu asli itu adalah ilmu yang mengantarkan kita pada khasyah.
Ini nanti juga kita bahas pada bab akidah juga, masalah khosyah. Yaitu kita merasa takut disertai dengan ilmu, itu khosyah. Kita takut karena kita berilmu. Ketika kita berilmu kita merasa takut. Makanya Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut khosyah kepada Allah adalah al-ulama, yaitu para ulama. Kenapa dikatakan para ulama? Karena khosyah itu hakikatnya rasa takut yang diiringi ilmu. Oleh karena itu, ulama orang-orang yang memiliki ilmu. Dan ilmunya, kalau para ulama, ilmunya bukan ilmu sekedar hafalan. Tapi kalau sudah dikatakan ulama, maka mereka memiliki rasa khosyah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa menapaki jalan thalibul ilmi ini. Karena bagaimanapun kita semua ini penuntut ilmu. Pian, ulun, kita semua di sini merupakan penuntut ilmu. Jangan dikira penuntut ilmu itu yang umurnya 18 tahun, yang umurnya 20 tahun, 25 tahun, itu penuntut ilmu. Sedangkan yang sudah tua-tua itu bukan penuntut ilmu, cuma ya jamaah masjid biasa. Enggak. Bukan seperti itu. Tapi kita semua di sini penuntut ilmu. Baik yang kecil ataupun yang muda ataupun yang tua, itu semuanya penuntut ilmu. Selama kita masih mengharap rahmat, selama kita masih mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertafaqquh di dalam agamanya. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ahkamul miyah, yang dimana kitab sebelumnya, ulun akan review sebelumnya, masalah 2 pekan yang lalu, yaitu tentang hukum-hukum air. Yang dimana kita telah membagi mengenai air, bahwasanya air itu ada berapa? Ada 4 atau 5 bagian kalau nggak salah. Ada berapa? 4 atau 5? 3. Bukan 4, bukan 5. Tapi ada 3. Nah, Masya Allah beliau bisa. Dan kemarin sudah kita tulis di papan tulis kemarin ada 3 pembagian. Yang pertama air apa? Tuhur. At-tuhur. Kemudian ada yang kedua air tohir. Kemudian yang ketiga ada najis. Air najis. Ini ulun ulang aja sebelumnya. Yang pertama mengenai air at-tuhur. At-tuhur kata para ulama al-ma al-mutlaq. Istilahnya alladzi la yuqadu bihi syai'. Air mutlak yang air itu tidak ada embel-embel nama lain. Kalau kita katakan ini apa? Banyu. Sudah banyu. Kita tidak mengatakan ini banyu kopi, ini banyu teh, ini banyu nyiur, ini banyu es, ini banyu susu misalnya. Enggak. Tapi bila qait, enggak ada embel-embel, kada ada tambahan. Pokoknya air ya air. Dalam uruf masyarakat, dalam adat masyarakat itu adalah air. Dan itu merupakan air mutlak, air tuhur. Air yang suci lagi mensucikan. Sebagian ulama juga mendefinisikan ma nazala minas sama au nabata minal ard. Au naba'a minal ard. Segala sesuatu yang turun dari langit dan yang muncul dari tanah, itu namanya air tuhur. Segala yang turun dari langit, air hujan, salju. Salju ini jangan disangka salju itu salju yang masih keras, enggak. Kalau biasa nanti mungkin ada nanti disinggung masalah ini, sering orang salah paham bahwasanya kita boleh bersuci menggunakan air salju. Kita boleh berwudu menggunakan air salju. Akhirnya salju diambil digosok-gosok di badan. Ini wudunya tidak sah. Kenapa? Karena yang dimaksud di situ adalah air salju, yaitu air hasil dari salju yang mencair. Jadi saljunya tunggu cair dulu, baru air itulah yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Karena dalam berwudu syaratnya harus airnya itu mengalir. Kemarin kita sudah bahas masalah wudu. Airnya harus mengalir.
Kalau kita air salju yang masih dingin, masih keras, masih membeku, kita gosok, itu bukan air mengalir namanya. Itu mengusap. Dan mengusap dalam wudu itu cuma ada di kepala. Cuma ada di rambut. Sisanya kita harus membasuh. Dan kadar minimal kita katakan membasuh itu harus paling tidak ada air yang mengalir. Ada tetesan air yang berguguran, yang jalan. Nah, itu baru namanya mengalir. Kemudian air yang suci lagi, yang lagi mensucikan, air dari bawah, air yang datang dari tanah. Air sungai, air danau, air laut. Kemudian semua air alami, itu semuanya air yang suci lagi mensucikan. Air PDAM. Dari mana air PDAM, Pak? Dari sungai, dari gunung. Itu semua juga air yang suci. Itu air yang suci. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai hukum-hukum air. Ada air yang hukumnya mubah. Hukumnya air yang mubah. Air apa? Air yang biasa. Yang kita sebutkan tadi itu semua dipakai mubah. Ada air yang makruh dipakai. Airnya suci lagi mensucikan tapi makruh dalam mazhab Syafi'i. Air apa? Musyammas. Air musyammas, air yang terkena panas matahari. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Harus dalam logam, dan logamnya itu bukan emas, bukan perak. Harus di negeri yang negerinya memang terkenal panas. Itu beberapa syarat. Tapi ini kemarin sudah kita jelaskan juga dan sudah kita berikan argumen dari ulama yang mengatakan bahwasanya enggak harus. Itu bukan air yang dikatakan makruh. Air yang terkena matahari itu tetap air yang kita katakan mubah untuk digunakan. Mubah untuk digunakan. Ada khilaf di antara para ulama. Kemudian ada juga air yang haram. Air yang haram digunakan seperti air yang hasil ghosab, air yang hasil mencuri. Air aqua diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Mengambil hak orang lain, maka ini air yang haram digunakan untuk bersuci. Tapi kalau sudah digunakan bersuci, maka wuduknya tetap sah. Wuduknya tetap sah, tapi dia mendapatkan dosa. Baik, kita kemarin sampai situ kalau nggak salah ya. Sekarang kita lanjut. Dan kemarin juga kita sudah bahas mengenai al-ma'ul qalil wal katsir. Air banyak dan air sedikit. Air banyak itu yang berapa liter, Pak? Kalau kita konversikan ke volume standar 216 liter. Kemarin kita bentukkan kalau misalnya bak mandi berbentuk kubus, berbentuk kotak, itu semua sisinya 60 cm atau satu hasta kalau di zaman dulu. Itu kalau dihitung-hitung semuanya sekitar 216 liter. Itu air banyak. Dan kalau air sedikit itu di bawah 216 liter. Berarti 215 liter masih termasuk air sedikit. Tapi 215,5 liter itu masih juga air sedikit. 215,9 liter itu juga masih air sedikit. Tapi dia harus benar-benar menyentuh 216 lebih baru dikatakan air banyak. Dan banyak sedikitnya air bukan mengikuti patokan kita, tapi mengikuti patokan syariat. Mungkin ketika ada najis jatuh di air yang 200 liter, mungkin najisnya jatuh, kemudian tidak meninggalkan bekas apapun, rasa, aroma, dan baunya tidak ada. Mungkin hati kita bilang, masa ini dibilang air najis? 200 liter sebanyak ini. Tapi patokan agama itu bukan hati kita, bukan perasaan hawa nafsu kita. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu patokannya hawa nafsu, maka sungguh kita mengusap bawah sepatu itu lebih utama dibanding kita mengusap atasnya sepatu. Permasalahan khuf, mengusap sepatu. Harusnya kita usap itu bagian bawah telapak sepatu kalau memang kita mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Tapi kita masalah at-takbih, masalah jelek dan buruknya dalam agama itu tergantung dengan syariat. Patokannya adalah syariat. Baik, kita akan lanjutkan, yaitu permasalahan mengenai air yang kedua. Setelah kita bahas air tuhur yang suci lagi mensucikan, sekarang kita masuk yang kedua yaitu air tohir.
air tohir. Yang dimana air tohir ini air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Ulama Syafi'iyah menghadirkan pembagian ini, yaitu air tohir. Tapi kalau kita lirik mazhab-mazhab lain, ada yang tidak menghadirkan pembagian ini. Mereka cukupkan air tuhur sama air najis. Udah situ dah. Air tohir tidak ada di mazhab lain. Kenapa? Karena air tohir ya sudah bukan air. Air kopi tidak dikatakan air kopi. Tidak dikatakan air. Oleh karena itu dia tidak dimasukkan lagi ke dalam pembahasan air. Itu sudah jelas. Tapi ulama Syafi'iyah masih memasukkannya. Air tohir, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu setidaknya bisa dibagi menjadi dua. Ada dua pembahasan maksudnya dalam masalah air tohir. Yang pertama itu air musta'mal. Musta'mal itu air bekas, air sisa. Air sisa, air bekas itu namanya air musta'mal. Contoh, misalnya ada orang berwudu, lagi kondisi, ya misalnya ada orang berwudu. Orang berwudu, kemudian wudunya itu, air bekas wudunya kita tampung. Supaya menghemat air misalnya. Supaya kada buang-buang air, akhirnya kita ada orang wudu, airnya kita tampung di bawahnya. Dipakai baskom. Air yang dipakai dia wudu berguguran, nah itu namanya air musta'mal. Air bekas pakai. Itu namanya air musta'mal. Dan air musta'mal ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah masuk dalam kategori air tohir. Air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada beberapa syarat yang bisa dikatakan kalau air itu musta'mal atau tidak, kata para ulama. Yang pertama, musta'malun fi fardit taharah. Dia menjadi musta'mal ketika air itu digunakan pada bersuci yang wajib. Pada perbuatan bersuci yang wajib, bukan bersuci yang sunnah. Contohnya bagaimana? Di sini contohnya seperti misalnya ada orang berwudu. Ketika orang itu berwudu, dia mengusap tangannya. Kemudian dia juga berkumur-kumur, membasuh hidung. Ini semuanya wajib atau sunnah, Pak? Rukun atau sunnah? Sunnah dalam berwudu. Maka air bekas cuci tangan dia, basuh tangan ketika dia berwudu, itu bukan air musta'mal karena dia tidak digunakan pada hal-hal yang wajib dalam berwudu. Berbeda kalau digunakan pada anggota tubuh yang lainnya, kecuali sudah masuk misalnya ke wajah, sudah masuk ke tangan, ke kepala, sudah masuk ke kaki. Nah, inilah baru dikatakan itu menjadi air musta'mal. Atau juga bisa di wudu yang wudu bukan wajib. Kalau wudu mau sholat kan wudu yang wajib tuh. Karena kita wudu sholat itu kan karena hukum itu mengikuti matbu'nya, mengikuti sesuatu yang diikutinya. Kalau yang diikuti itu hukumnya wajib, maka wajib. Sholat isya wajib, maka sebelum sholat wajib berwudu, maka wudu itu hukumnya juga wajib. Ini menjadi musta'mal. Atau juga bisa ketika misalnya wudunya wudu sunnah yang bukan fardu, ini bukan musta'mal. Kemudian yang kedua, idzan fasala 'anil 'adwi. Jika airnya itu terpisah dari anggota wudu. Ketika airnya sudah terpisah dari anggota wudu, maka itu dikatakan air musta'mal. Contoh, misalnya berwudu, kemudian mengusap tangan, membasuh tangan dari telapak tangan sampai ke siku. Ini kan fardu wudu, sesuatu yang wajib. Nah, air yang musta'mal itu adalah air yang berguguran, yang sudah netes dari tangan, yang jatuh ke bawah. Inilah disebut air musta'mal. Adapun air yang masih nempel di badan atau di tangan, itu tidak dikatakan air musta'mal.
Tidak dikatakan sebagai air musta'mal. Kemudian yang terakhir, wa kana qalilan, dan dia harus sedikit. Harus sedikit. Ya, sedikit berapa tadi Pak? Di bawah 216 liter. Ini insya Allah sesuatu yang pasti kebanyakan terjadi seperti ini, sedikit. Karena kadang mungkin ada orang wudu menghabiskan air 216 liter. Tangan 20 liter. Nah, jadi harus sedikit, air yang sedikit. Kecuali misalnya orangnya banyak misalnya. Misalnya jamaah haji. Yang orangnya jutaan, pakai berwudu airnya ditampung. Jadi airnya 200 liter lebih, 216. Mungkin saja. Bisa jadi itu menjadi air yang banyak. Dan ketika air musta'mal ini dikumpul menjadi air yang banyak, maka di situ berubah dia hukumnya. Yang awalnya jadi air tohir, maka dia pindah menjadi air at-tuhur, suci lagi, mensucikan. Dalam mazhab Hambali, Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang air musta'mal ini, beliau memakruhkannya. Beliau memakruhkan untuk menggunakan air musta'mal ini. Kenapa? Karena kata beliau di situ ada hal yang tidak disukai jiwa. Maksudnya ketika kita tuh nggak suka, masa sih air bekas kita pakai? Ada rasa jijik dalam diri kita, sehingga itu dimakruhkan oleh beliau dalam menggunakan air musta'mal ini. Insya Allah, ulun kira kondisi kita menggunakan air musta'mal ini jarang, sangat jarang. Mungkin perlu kondisi-kondisi tertentu seperti kekurangan air yang kering, yang kita tidak bisa menemukan sumber air, sehingga air cuma ada sebotol misalnya kita gantian pakainya. Nggak bisa juga, karena dia sedikit kalau sebotol. Misalnya banyak orang yang sampai 216 liter bergantian pakainya, itu mungkin saja. Kemudian itu pembagian pertama dari air yang suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Apa artinya suci tapi tidak mensucikan? Artinya airnya itu bukan air najis. Sehingga kita ketika terkena di badan kita, kita tidak katakan ini air najis. Tidak. Tapi dia tidak mensucikan saja. Tidak mensucikan saja. Kemudian yang kedua dari air tohir, yaitu al-mutaghayyir bimukhalatotit tohir. Sesuatu yang bercampur dengan campuran yang suci. Air nang bercampur sama zat yang suci. Itu pembagian yang kedua. Ada banyu bercampur sama zat lain. Contoh kopi. Kopi suci tidak Pak? Suci. Kopi, bubuk kopi itu suci. Ketika masuk ke air, maka di sini airnya menjadi air tohir. Dia suci tapi tidak mensucikan. Ini gampang insya Allah. Seperti air teh, air susu, air apa lagi? Air kopi, minuman-minuman kemasan, itu semuanya air tohir. Bisa kita minum, suci kita minum. Enggak berdosa kalau kita minum karena bukan sesuatu najis, bukan yang haram. Tapi itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk berwudu. Tapi para ulama juga ada pembagian. Di sini ada dibagi nanti. Air yang mujawir. Mujawir ini bahasanya mujawir sama yang non mujawir. Mujawir itu, jawir itu kan artinya tetangga. Maksudnya yang bersebelahan. Dalam bahasa fikihnya artinya air yang kejatuhan benda yang tidak bisa dihalangi. Benda yang tidak bisa, yang sulit kita menghalanginya agar tidak masuk air. Contoh misalnya, ada air ada air di drum misalnya. Ada air di drum. Drumnya kita andak di bawah pohon. Berguguranlah batang pohon, ranting pohon, daun-daunnya, buah-buahnya misalnya jatuh ke drum tersebut. Ini nggak bisa kita halangi, nggak bisa kita tahan, nggak bisa kita cegah. Sehingga airnya berubah misalnya warnanya jadi kecoklatan. Karena misalnya kebanyakan ranting yang masuk, kebanyakan daun kering yang masuk. Maka ini tetap menjadi air yang tuhur. Air yang tuhur. Contoh juga misalnya air di kolam yang dipenuhi lumut. Kita kan nggak bisa menghindari lumut. Kita nggak bisa mencegah lumut untuk timbul di kolam tersebut, nggak bisa. Secara alami, secara asal nggak bisa.
Maka ketika airnya ditumbuhi lumut sehingga airnya berubah jadi hijau. Misalnya di kolam-kolam renang biasanya air hijau, entah itu air lumut atau air apa. Nah ini dia tetap menjadi air tuhur. Air yang suci lagi mensucikan. Berbeda non-mujawir yang bisa kita cegah sebenarnya. Bisa kita mengatakan ini nggak boleh masuk air. Bisa. Maka itu ketika dia bercampur dengan air yang suci, maka berubah menjadi air tohir. Contohnya kayak tadi, kayak kopi. Kopi kan bisa kita cegah. Kopi bisa kita cegah, bisa kita bilang ini boleh masuk air, ini boleh nggak masuk air, boleh. Tergantung kehendak kita. Maka di situ ketika itu menjadi air tohir. Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Bisa dipahami kira-kira Pak? Saya contoh juga seperti lain air tanah itu mujawir. Ketika tanah di bawah sungai misalnya keruh sehingga airnya keruh, itu tetap suci lagi mensucikan. Itu tetap suci lagi mensucikan. Itu yang kedua mengenai air tohir, air yang suci dan mensucikan. Jadi ulun ulangi, air tuhur itu air suci dan mensucikan. Air tohir, air suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang ketiga adalah air najis. Air najis. Alma an-najis atau alma al-mutanajjis. Air yang terkena najis. Air yang terkena najis. Bukan air yang secara zatnya najis. Tapi air yang terkena najis. Yang pertama, yaitu air yang laqa najasatan wa illam yataghayyar. Air yang tersentuh najis sekalipun tidak berubah. Air yang tersentuh najis sekalipun tidak berubah. Dan ini khususnya berada di air yang sedikit. Air yang ada di bawah 216 liter. Ketika air itu terkena najis, contoh misalnya kotoran manusia, atau kotoran hewan yang darahnya mengalir, atau misalnya apapun, hal-hal yang itu najis. Ketika itu laqo, ketika dia tersentuh, terkena, maka di situ air yang sedikit itu menjadi najis otomatis. Wa illam yataghayyar, sekalipun kada berubah. Kada berubah apa? 3 sifat yang kita sebutkan kemarin. Rasa, aroma, dan warna. Rasa, aroma, dan warna. Sekalipun rasa, aroma, warnanya tidak berubah, misalnya air di dalam gelas ini, dalam botol, terkena kotoran, najis, tersentuh saja sedikitnya di atas, maka otomatis satu botol ini menjadi najis. Sekalipun kita lihat warnanya masih kayak biasa, nggak ada berubah seperti semula. Warna, aroma juga tidak ada, apalagi rasa masih seperti air tawar biasa. Tapi di sini secara hukum dia sudah masuk ke dalam hukum air najis. Dalam hukum air najis. Dan itu pembahasan masalah air najis. Itu najis ketika dia laqo. Tapi ada juga air najis yang memang secara zatnya itu sudah najis. Contoh misalnya akramakumullah air seni. Air hasil buang air kecil. Ini air yang sudah otomatis pasti najis. Tapi yang dibahas di air mutanajis, air ternajisi, berarti asalnya airnya suci kemudian terkena najis. Itu namanya air mutanajis. Jadi air yang terkena najis dan itu air yang sedikit. Bagaimana kalau airnya itu air yang banyak? Di atas 216 liter. Contoh misalnya tandon yang 500 liter. Yang oranye itu misalnya terkena najis, misalnya ada bangkai ayam atau ada ayam terbang masuk ke dalam tandon nggak bisa keluar, mati. Akhirnya dikeluarkan pas sudah mati, sudah jadi bangkai najis. Nah, di sini perlu dilihat kalau airnya banyak, apakah 3 sifat itu berubah pada air tersebut atau tidak? Ketika warnanya berubah atau aromanya berubah atau rasanya berubah, maka dia dihukumi menjadi air najis sekalipun dia banyak. Tapi jika salah satu dari 3 sifat ini kada berubah,
maka dia tetap dihukumi sebagai hukum asalnya. Misalnya air suci lagi mensucikan, dia menjadi air suci lagi mensucikan. Jadi perlu dilihat kalau air banyak itu, apakah dia berubah atau tidak. Bagaimana dengan air laut? Air laut misalnya dibuang limbah pabrik misalnya. Limbah pabrik yang, ini masalah kontemporer juga. Limbah pabrik yang banyak sehingga air yang ada di kawasan daerah Kota Baru misalnya na'udzubillah menjadi ternajisi air lautnya. Apakah air lautnya tetap bisa digunakan? Jawabannya tetap bisa. Air laut tidak akan pernah ternajisi bagaimanapun banyaknya limbah atau kotoran yang dibuang. Karena kata para ulama, air yang unlimited, air yang tidak terbatas sumbernya, air yang selalu tersedia, yang selalu berlimpah ruah, itu tidak bisa ternajisi sebanyak apapun kita menuangkan kotoran di dalamnya. Berbeda air yang memang terbatas pada suatu tempat, air yang tidak memiliki sumber, air yang tidak mengalir, tidak berjalan, maka ini berpotensi besar untuk ternajisi ketika dia tentunya terkena najis. Dan ada beberapa masalah kontemporer juga dalam masalah najis ini. Seperti ini dibahas juga oleh ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama mazhab lainnya. Seperti misalnya air yang najis, misalnya air ini najis. Dengan kemajuan teknologi sekarang, zaman-zaman sekarang teknologi berkembang pesat, tentunya orang-orang mudah untuk membuat air najis itu menjadi air yang bersih kembali. Kita sama-sama tahu ada banyak teknologi. Contohnya seperti osmosis itu Pak, osmosis gitu ya. Osmosis yang biasa digunakan untuk memfilter air, yang katanya tiap molekulnya itu dibersihkan. Tiap molekul airnya itu dibersihkan sehingga dia benar-benar menjadi air bening, air yang bersih dan sehat. Tapi misalnya asalnya dari air najis, itu bagaimana? Airnya sedikit. Kita sepakat air sedikit kena najis, otomatis najis semua. Tapi ketika air sedikit ini terkena najis, kita masukkan ke teknologi yang ada di zaman sekarang, sehingga air ini setiap molekul-molekul airnya dibersihkan, difilter, disaring segala macam, kemudian muncullah menjadi air bersih kembali. Maka bagaimana hukumnya? Dalam mazhab Syafi'iyah, ini hukumnya tetap menjadi air najis. Tetap menjadi air najis. Kenapa? Karena illah itu sebab dia dikatakan najis itu bukan ada pada fisiknya, bukan ada pada penampilannya. Oh, ini sudah bersih. Molekul-molekulnya, bahkan molekulnya sudah sangat bersih. Setiap sepertetes airnya itu sudah bersih semua. Enggak ada kotoran lagi bisa dipastikan. Enggak. Tapi ulama Syafi'iyah memandang sebab dia najis itu bukan dari fisiknya. Tapi karena perbuatan dia terkena najis, maka ketika perbuatan terkena najis itu dilakukan pada air ini, maka selama-lamanya air ini pun akan terkena najis. Selama itu pun hukumnya menjadi najis. Jadi secara hukum dia akan tetap terus melekat bahwasanya air ini air najis. Bagaimanapun banyaknya dibersihkan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ada dalam mazhab Syafi'i nanti masalah istihalah. Istihalah itu sebuah benda yang berubah menjadi benda lain. Contoh misalnya bangkai. Bangkai najis. Ketika bangkai itu berubah menjadi zat lain selain bangkai, menjadi tanah misalnya. Ada hewan mati, dibiarkan lama-lama akhirnya jadi tanah hewan itu. Maka tanah itu jadi suci. Jadi ini namanya istihalatut tamah. Perubahan benda ke benda lainnya yang sempurna. Itu suci. Sedangkan air itu yang dibersihkan menggunakan teknologi, dia pada asalnya tetap memiliki air yang sama. Airnya tetap air yang sama, enggak berubah. Maka hukumnya pun tetap sama. Jadi ada kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu akan menyertai sebabnya ketika sebab itu ada atau tidak ada. Ketika sebab ada, maka hukumnya ada. Ketika sebabnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Dalam hal ini, sebab dia ternajisi adalah zat air yang sudah terkena najis. Jadi ketika zat air sudah terkena najis ini tetap ada, maka hukumnya akan selalu ada. Bagaimanapun kita menyulingnya, ini akan tetap
ada hukumnya. Karena zatnya, airnya masih air yang sama. Berbeda misalnya airnya dirubah. Dirubah misalnya airnya diuap. Misalnya ini dipanaskan, dipanas, kemudian jadi uap dia, jadi gas. Jadi gas, kemudian gas ini dijadikan air kembali. Dijadikan air baru dari gas itu. Karena dia sudah berubah bentuk, awalnya dari air menjadi gas. Kemudian menjadi air lagi, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Itu kalau air yang sedikit. Kalau air yang banyak, misalnya airnya berbeda dengan air yang banyak. Misalnya ada air 1 tandon 500 liter. 500 liter ini terkena najis, bangkai. Aroma, rasa, bau itu semua warna berubah. Ingin disucikan. Disucikannya menggunakan teknologi yang ada. Menggunakan mesin pemfilter segala macam. Setelah disucikan, air 500 liter itu menjadi suci kembali. Tapi karena dia difilter berkali-kali, otomatis ada air yang terkurang. Ada air yang hilang. Jadi misalnya airnya cuma sampai ketika sudah difilter segala macam, airnya tersisa 200 liter yang bersihnya. 300 liternya sudah terbuang. Sisa 200 liter. Jadi air banyak atau sedikit, Pak? Sedikit. Kata para ulama Syafi'iyah, ini airnya tetap menjadi air yang suci lagi mensucikan. Sekalipun di bawah 200 liter. Kenapa? Karena pada asalnya dia 500 liter. Pada asalnya dia air yang banyak. Tapi setelah proses pensucian, pemfilteran dia menjadi kurang, maka itu tidak mempengaruhi kesucian air tersebut. Karena pada asalnya dia 500 liter. Tapi berbeda yang jika memang sudah di bawah 216 liter. Mau bagaimanapun dibersihkannya, ini tetap air najis. Tapi kalau kita melirik mazhab lain, ini banyak dibahas Syekh bin Baz, Syekh Albani dalam masalah kontemporer mengenai air yang disuling segala macam. Beliau juga berdalil dengan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Air itu, hukum itu akan selalu menyertai zatnya selama sebabnya ada atau sebabnya tidak ada. Ketika sebabnya ada, hukumnya ada. Sebabnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Sebabnya air ternajisi karena warna, rasa, atau aroma. Ketika warna, rasa, aroma ini hilang, tidak ada pengaruhnya di air, maka air ini menjadi suci kembali. Ini terkhusus dalam mazhab Hambali. Hambali juga disebutkan bahwasanya air seperti itu suci. Jadi misalnya ada air 1 botol, ada najis, ketumpahan, kita sucikan, jadi air bersih lagi, maka dia tetap menjadi air suci lagi mensucikan. Tapi karena kita dalam mazhab Syafi'i, maka kita katakan bahwasanya itu tetap air yang najis dan ternajisi. Karena perbedaan illah antara kedua mazhab tersebut. Mazhab ini bilang sebabnya ini, mazhab B bilang sebabnya ini. Karena perbedaan itulah akhirnya menimbulkan perbedaan kesimpulan hukum. Baik, kita azan terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjut insyaallah. Silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Baik, kita kembali lanjutkan sedikit. Kita akan masuk ke pembahasan baru. Setelah sebelumnya kita selesai membahas masalah ahkamul miyah. Nggih, silakan. Nggih. Tidak. Nggih. Mandi. Nggih, baik. Nggih, barakallahu fikum pertanyaannya. Jadi dalam masalah air, setidaknya para ulama masalah itu, masalah su'rul mar'ah bahasanya dalam masalah fikihnya, air yang itu bekas atau min fadlil mar'ah, bahasa fikihnya afwan, min fadlil mar'ah, air yang dihasilkan dari bekas mandinya seorang istri. Setidaknya ulama kalau tidak salah itu terbagi menjadi 4 atau 5 pendapat dalam masalah ini, Pak. Jadi ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwasanya air itu tetap air yang dikatakan suci. Tapi ada juga yang memberikan syarat-syarat yang lainnya, seperti misalnya airnya itu jika digunakan antara suami dan istri berdua. Kalau dalam mazhab Syafi'i, seingat ulun, nanti mungkin bisa kita cek lagi, bahwasanya air ini air yang najis, karena memang ada hadis yang melarang tentang menggunakan air min fadlil mar'ah, air yang hasil dari bekas wanita, karena ada hadis yang melarang hal itu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada juga ulama-ulama lain yang bilang itu cuma makruh segala macam. Itu nanti mungkin bisa ulun lebih detailkan lagi nanti, Pak, insyaallah ya. Nanti ulun akan bahas lagi lebih detail masalah itu. Itu ada banyak qaul ulama dalam masalah itu. Jelas kira-kira, Pak? Baik. Sekarang kita sambung ke mujibati al-ghusl. Mujibatul ghusl. Setelah sebelumnya kita membahas masalah air, yang dimana air itu kita tadi bagi menjadi 3. Air suci lagi mensucikan, air suci tidak mensucikan, kemudian ada juga air najis. Sekarang kita masuk ke bab lain, yaitu mujibatul ghusli. Hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi junub. Hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi junub. Ulun akan bacakan terlebih dahulu matannya. Mujibatul ghusli sittatun. Hal-hal yang mewajibkan mandi junub ada 6. Ilajul hasyafati fil farj. Jadi ulun tekankan lagi bahwasanya dalam masalah majelis ilmu
ketika ada hal-hal yang mungkin dianggap tabu untuk dibahas, maka kita usahakan kita menghargai majelis ilmu tersebut. Jangan kita menganggap bahwasanya hal yang tabu dibahas itu kita ketawa atau kita jadikan bahan bercandaan, jangan. Jadi ulun akan bahas dalam masalah ini ilajul hasyafati fil farj. Hal-hal yang mewajibkan wajibnya mandi junub. Yang pertama, masuknya hasyafah itu zakarnya laki-laki ke farj, kemaluan wanita. Ini yang mewajibkan mandi junub. Insyaallah semua paham. Wa khurujul mani, keluarnya air mani, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga wal haid, haid bagi wanita, wan nifas, keempat nifas. Kemudian yang kelima wal wiladah, lahir, kelahiran, orang yang melahirkan. Kemudian yang keenam itu al maut, kematian. Kita akan bahas satu-satu insyaallah kalau waktunya cukup. Yang pertama, mujibatul ghusl, hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Yang pertama ilajul hasyafah fil farj. Masuknya, bahasanya itu supaya lebih masuknya apa ya? Masuknya ga ember ke sumur. Masuknya ember ke sumur. Masuknya jari ke dalam cincin. Seperti itu bahasa hiasannya. Ilajul hasyafah fil farj. Dalilnya sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghusl wa illam yanzil. Jika seorang laki-laki, seorang suami melakukan hubungan badan dengan istrinya, thumma jahadaha, dan di situ terjadi jahadaha, disebutkan para ulama artinya penetrasi, bahasa medisnya ya. Penetrasi, faqad wajaba al-ghusl, maka pada saat itu juga orang tersebut wajib untuk mandi, wa illam yanzil, sekalipun dia tidak keluar air mani. Ini hal yang pertama yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Ulun rasa insyaallah semua faham dan kita semua sudah mengetahui ilmunya masalah ini. Ada beberapa permasalahan kontemporer dalam masalah ini yang mungkin juga disinggung oleh para ulama. Karena di sini dikatakan, ulun bacakan syarahnya aja dulu ya. Sebelum kita masuk ke masalah kontemporer. Ulun akan bacakan syarahnya. Di sini dikatakan annal awal min mujibatil ghusl ilajul hasyafa al-wadih au qadriha min faqidiha fil farj, yaitu masuknya kepala zakar, jadi kepalanya itu ketika kepalanya itu masuk, au qadriha, atau hal yang sesuai seperti itu, maka pada saat itu juga dia wajib untuk mandi. Nah, di syarahnya aja pendek Pak, dijelaskan. Syarahnya cuma segitu. Artinya ini sudah paham. Kada dijelaskan pun orang akan paham. Ada masalah kontemporer dalam masalah ini. Yang pertama, bagaimana jika orang itu menggunakan alat kontrasepsi misalnya. Akramakumullah, orang menggunakan alat kontrasepsi dalam berhubungan badan antara suami istri. Ini masalah kontemporer karena kita tahu itu terlapisi. Dia tidak tersentuhan antara kulit dan kulit. Akan tapi ada sebuah penghalang. Kata para ulama bahwasanya ini tetap diwajibkan untuk mandi. Kenapa? Karena yang dipermasalahkan itu ketika ilaj, ketika masuk. Jadi bukan bersentuhan atau tidaknya, bukan. Tapi ilaj, masuknya itu yang menjadi permasalahan. Sehingga dia harus melakukan mandi suci, mandi junub. Dia diwajibkan untuk mandi. Kemudian yang kedua juga yang menjadi pembahasan kontemporer dalam masalah ini, yaitu penggunaan, gimana bahasakannya? Penggunaan benda. Misalnya ada benda yang digunakan untuk melakukan hal tersebut. Jadi bukan menggunakan al-ain al-haqiqi, bukan menggunakan benda yang sebenarnya semestinya, tapi menggunakan benda lain. Benda-benda yang
ya benda-benda yang ada. Itu digunakan untuk memasukkan misalnya akramakumullah, maka di sini dikatakan bahwasanya ini tidak wajib untuk mandi. Karena ini bukan jima' hakiki, bukan hubungan badan yang sebenar-benarnya, bukan. Tapi ini hanya memuaskan hasrat. Berbeda jika memang khurujul mani. Jika dari perbuatan tersebut keluar air mani, maka pada saat itulah wajib mandi. Tapi ketika benda lain ini masuk, maka itu tidak mewajibkan mandi. Karena dia bukan jima' hakiki. Karena jima' hakiki antara perempuan dan laki-laki. Dan masalah mandi junub ini, yaitu ilajul hasyafah, tidak disyaratkan dia harus suami istri. Misalnya na'udzubillah ada yang berzina. Maka yang berzina pun sekalipun bukan suami istri, maka dia juga tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi. Belum minta waktunya sedikit lagi ya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang mewajibkan mandi junub setelah yang pertama. Yang kedua adalah khurujul mani. Khurujul mani yaitu keluarnya air mani. Ulun akan bacakan syarahnya mengenai air mani ini. Fahuwa ma'un abyadu sakhin. Dia adalah air yang putih, yang kental. Kemudian di sini cukup dirinci juga. Wa yakhruju bi yatadaffaq fi hali khurujihi daf'atan ba'da daf'ah. Dia keluarnya dengan sentakan bahasanya. Daf'ah dengan sentakan. Wa yakhruju bi syahwah, dan keluar karena syahwat. Wa ya'kibu khurujahu fatur, atau ya fatur. Futur afwan. Wa ya'kibu khurujahu futur, dan dia keluarnya itu diikuti dengan rasa yang lemas, diikuti dengan rasa yang tidak berdaya, futur. Ini insyaallah orang yang pernah mengalaminya tahu. Wa raihatuhu ratban, dan aromanya ketika kering ka raihatit tala', seperti bunga kurma. Pohon kurma bunga awalnya itu bunga-bunga ketika masih awal berbunga itu aromanya seperti itu ketika kering. Qaribatin min raihati ajinil bur. Dia aromanya seperti adonan tepung yang kering, kayak adonan tepung. Itu ketika kering. Waya bisan karaihati bayadi baydid dajjaj. Adapun kalau basah itu aromanya seperti putih telur ayam. Putih intalu ayam, seperti itu aromanya. Insyaallah ini enggak perlu dijelaskan lebih lanjut. Insyaallah semua yang sudah pernah merasakannya pasti tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian dalam kondisi junub, maka hendaknya kalian bersuci. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya an rajulin yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balal. Ada seorang laki-laki yang dia bermimpi akan tetapi dia tidak menemukan celananya basah. Dia mimpi basah tapi dia tidak menemukan ada sesuatu yang keluar. Qala la ghasla alaihi, maka Nabi mengatakan dia tidak wajib untuk mandi. Dia bermimpi tapi tidak ada yang keluar, maka dia tidak wajib untuk mandi. Adapun di sini dikatakan adapun yang dia mimpi, dia tidak mimpi, dia tidak ingat mimpi, dia tidak ingat bahwa dia pernah mimpi, tapi dia menemukan bahwasanya celananya basah. Dia nggak ingat malam tadi mimpi atau enggak ya, masih ragu. Tapi dia menemukan di celananya basah, maka ini diperintahkan untuk mandi wajib, diperintahkan untuk junub. Kenapa? Karena itu diketahui bahwa karena ilahnya, sebabnya itu adalah khurujul mani, keluarnya air mani, bukan perbuatannya. Kalau perbuatannya tadi kita sebutkan di paling awal, yaitu jima', hubungan suami istri. Tapi ketika dia hanya sekedar mimpi, karena kita tahu mimpi itu kan bukan hakiki, bukan hal yang sebenarnya. Tapi ketika dia khurujul mani, keluar mani, maka dia masuk ke pembahasan yang kedua. Ketika dia menemukan ada air mani, maka dia wajib untuk mandi. Dan jika dia tidak menemukannya, maka dia tidak wajib mandi. Di sini juga ada sebuah hadis. Ummu Sulaim, istri dari Tolha, Abi Tolha, pernah datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq.
wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu pada kebenaran. Jadi di sini beliau ada pesan yang luar biasa bagus dari Ummu Sulaim. Beliau mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu pada hal kebenaran. Artinya ketika kita membahas sesuatu hal yang mungkin di masyarakat dianggap tabu, di masyarakat dianggap hal yang memalukan, dianggap hal yang tidak sepantasnya dibahas di masjid, tapi selama itu al-haq, selama yang kita bahas itu at-tafaqquh fid din, untuk menuntut ilmu agama, maka itu tidak masalah. Ummu Sulaim seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada seorang pria. Tentu bagi sebagian orang ini hal yang memalukan. Ketika ada seorang wanita bertanya ke orang lain, apalagi itu laki-laki, bertanya masalah hal-hal yang mungkin dianggap tabu. Tapi Ummu Sulaim mengatakan, innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Selama itu ilmu agama, selama itu benar, maka kita tidak boleh malu dalam membahasnya. Kita tidak boleh malu dalam mengkajinya. Kita sampaikan, kita pelajari sebagaimana mestinya. Beliau mengatakan, innallaha la yastahi minal haq. Hal 'alal mar'ah min ghuslin idza hiyahtalamat. Ya Rasulullah, apakah bagi wanita itu wajib mandi jika ia sedang bermimpi? Nah, ini pertanyaannya Ummu Sulaim. Apakah wanita ketika dia mimpi basah, maksudnya ihtilam, apakah dia wajib untuk mandi? Maka Nabi SAW, na'am idza ra'atil ma'. Iya, wajib mandi jika dia melihat air. Maksudnya apa? Ketika dia melihat, menyaksikan dengan mata dia memang ada air mani yang keluar, maka pada saat itu juga dia wajib mandi. Tapi berbeda dengan hadis tadi yang laki-laki itu datang, la yajidul balal, dia tidak menemukan ada yang basah laki-laki itu, tapi dia mimpi. Dia mimpi tapi tidak menemukan ada yang basah, maka Nabi tidak mewajibkannya untuk mandi. Dari kedua hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya yang menjadikan wajib mandi itu adalah khurujul mani, keluarnya air mani. Baik itu dia bermimpi atau tidak bermimpi. Bisa juga dalam hal lain, nggak harus bermimpi. Misalnya na'udzubillah melakukan onani, masturbasi. Ini dia melakukannya kemudian sampai keluar air mani, maka ini dia wajib untuk mandi, wajib untuk mandi, wajib. Berbeda dengan pembahasan tadi yang sebelumnya, hubungan antara suami istri ketika itu sudah dilakukan sekalipun tidak ada air yang keluar, maka dia tetap wajib mandi. Karena masalah yang pertama tadi bukan pada keluar atau tidaknya, tapi pada masuknya laki-laki itu kepada kemaluan wanita. Itu permasalahannya. Kemudian yang kedua ini permasalahan air mani. Itu yang kedua. Mungkin kita sambung yang ketiga ya. Kita selesaikan nanti pekan depan kita bisa masuk ke tema baru. Kemudian yang ketiga kita cepat aja, yaitu adalah al-haid. Haid semua jelas ya, masalah haid untuk wanita. Haid yang rutin tiap bulan, maka ini juga mewajibkan seseorang untuk mandi. Adapun untuk permasalahan fikih haid tentu tidak bisa kita bahas di sini. Karena fikih haid itu fikih yang paling rumit. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya saya belajar fikih haid itu 9 tahun. Beliau belajar fikih haid saja. Haid, masalah haid itu beliau perlu waktu 9 tahun untuk memahami darah wanita. Apalagi dalam satu pertemuan, 2 pertemuan nggak bisa untuk membahas masalah haid. Intinya haid itu bisa difahami dan itu bisa menyebabkan seseorang mandi junub. Kemudian yang keempat yaitu masalah nifas. Misalnya setelah melahirkan. Ini juga termasuk dalam hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi. Hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi. Kemudian yang kelima yaitu adalah al-wiladah. Al-wiladah yaitu melahirkan. Melahirkan ini juga wajib seseorang untuk mandi. Semoga kedengaran ya.
Kenapa wiladah orang melahirkan itu wajib mandi? Al-Imam An-Nawawi di sini dikatakan dalam Nihayatuz Zain beliau, li'annal ghusla yajibu bi khurujil ma' alladhi yukhlaqu minhul walad fa bi khurujil walad aula. Kata beliau, karena orang yang keluar air mani itu wajib mandi, dan air mani itu alladhi yukhlaqu minhul walad, dari air mani itulah diciptakan seorang anak kecil, diciptakan seorang manusia dari air mani itu. Fa bi khurujil walad aula, maka melahirkan keluarnya anak, keluarnya seseorang atau melahirkannya seseorang itu lebih utama lagi untuk dia mandi wajib. Yang air saja, bentuknya air saja keluar itu udah wajib mandi, apalagi yang bentuknya manusia, yang dimana air ini cikal bakal dari hadirnya manusia tersebut, maka ini lebih wajib lagi kata beliau. Fabi khurujil walad aula, ini lebih wajib lagi. Kemudian karena hujan kita sambung aja ya, nah nggak mungkin pulang. Yang masalah wiladah ini ada pembahasannya para ulama, masalah kontemporer, masalah wiladah, melahirkan. Kita katakan bahwasanya melahirkan itu mewajibkan seseorang untuk mandi, iya. Karena kenapa? Karena keluar seperti keluarnya air mani. Lantas bagaimana dengan operasi sesar? Ini dibahas para ulama kontemporer. Operasi sesar yang dimana dia keluarnya itu dengan cara yang tidak normal, dan dia keluar bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Maka dikatakan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i khususnya, di sini terbagi dua pendapat sebenarnya mazhab Syafi'i. Ada ulama dalam Syafi'iyah, ini masih dalam lingkup ulama Syafi'i, mengatakan bahwasanya ini wajib mandi. Seseorang tetap wajib mandi karena dia mengeluarkan air mani. Sebenarnya di sini ada pembahasan yang cukup panjang tadi di masalah air mani. Di masalah air mani ini, di sini dikatakan bahwasanya lakin bisyartin an yakuna mani syakhs nafsihi al kharij minhu awwala marratin min tariqihi al mu'tad, yaitu ketika air mani keluar dengan cara yang biasa, yang cara normal, keluar dari kemaluan, itu wajib mandi. Au min manfatihin tahta sulbir rajul wa taraibil mar'ah, atau air mani itu keluar dari tulang punggung pria. Ini enggak tergambar, masih belum tergambar. Bahwasanya air mani itu, karena air mani itu kan asalnya dari tulang punggung belakang. Nah, ketika air mani itu keluar dari situ, tapi tadi ulun cari bahwasanya ini ada permasalahan khusus ketika al-asliyu munsaddun, tempat keluarnya air mani biasanya itu tersumbat. Jadi misalnya kemaluannya ada penyakit sehingga tersumbat, sehingga air maninya itu keluar dari belakang, dibikinkan semacam lubang, dioperasi segala macam, sehingga air maninya keluar dari situ. Maka ini diwajibkan tetap untuk mandi, diwajibkan untuk tetap mandi. Nah, sama halnya dengan orang operasi sesar. Operasi sesar keluar bukan pada tempat semestinya, bukan pada kemaluan, tapi dia pada perut yang langsung dibelah. Maka dari ini jugalah seseorang itu wajib mandi, sebagaimana dia keluar dari belakang. Ini ulama pertama yang mengatakan dia tetap wajib mandi. Ada juga yang mengatakan gak wajib mandi. Kenapa? Karena keluarnya bukan pada tempatnya, bukan pada mansatnya, bukan pada tempat yang semestinya dia keluar, sehingga dia tidak dikatakan mengeluarkan air mani, tidak. Tapi Allahu alam yang lebih mendekati kebenaran insyaallah yang mengatakan tetap wajib mandi, tetap wajib mandi. Kemudian dibahas juga oleh para ulama kontemporer, lantas bagaimana ketika dia mandi, misalnya dia sudah operasi sesar, kemudian otomatis masih ada bekas bekas operasi, yang dimana mungkin itu nggak bisa kena air. Bagaimana cara mandinya? Maka kata para ulama, cara mandinya adalah dia mandi seperti biasa pada anggota tubuh yang bisa kena air. Adapun pada anggota tubuh yang tidak bisa kena air, dia menggunakan atau menggantinya dengan tayammum. Dengan tayammum. Itu diganti dengan tayammum. Contoh bagian perut dibelah, qadarullah ini nggak bisa kena air kata dokter.
Harus dibiarkan dulu sekian hari, sekian bulan, baru bisa kena air. Maka dia mandi seperti biasa, dia kenakan yang bisa dikenakan, kemudian yang tidak bisa kena air diganti dengan tayammum. Tayammumnya itu bukan ambil pasir digosok-gosok di perut kada. Bukan seperti itu. Tapi tayammum normal. Dia tayammum dengan mengambil tangan, diusap ke tangan, kemudian diusap di wajah, selesai. Boleh tayammum dulu baru mandi atau mandi dulu baru tayammum. Tapi mungkin kalau kita pikir secara yang mudah, kita tayammum dulu. Tayammum dulu, debu dulu, baru kita bilas dengan air. Itu cara orang mandi wajib ketika dia operasi sesar. Ini masalah kontemporer. Tapi dikatakan juga ulun baca bahwasanya orang yang operasi sesar itu, orang yang melahirkan tentunya pasti mengalami nifas. Dan nifas itu dia tidak wajib lagi untuk sholat. Maka dari nifas itu dia bisa menyembuhkan luka yang ada di perutnya, menyembuhkan bekas operasinya. Misalnya nifas maksimum 40 hari. Nah, dalam waktu 40 hari mungkin bisa untuk sampai perutnya bersih, perutnya sembuh kembali, sehingga dia di situ dia bisa mandi secara sempurna. Mandi secara sempurna. Ulun bacakan khurujul walad walau bila rutubah, keluarnya anak sekalipun tanpa cairan, tanpa ada air ketuban segala macam, intinya anak kering misalnya keluar anaknya, itu tetap mandi wajib. Au alaqatan au mudghatan, atau misalnya dia aborsi misalnya. Aborsi yang keluar alaqah atau mudghah, keluar cuma segumpal darah atau segumpal daging. Masih kecil, masih gumpalan darah, masih gumpalan daging, misalnya orang keguguran segala macam. Itu keluar, qalat qabilatun innaha aslu adami. Dan qabilah itu bidan lah bahasa sekarang. Orang yang membantu mengeluarkan bayi, bidan atau dokter. Misalnya dokter atau bidannya mengatakan innaha aslun adami. Ini sudah jadi manusia nih. Yang keluar gumpalan daging ini sudah janin, sudah jadi manusia. Maka ketika dokter atau bidannya sudah bilang ini sudah jadi manusia, maka dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Tapi jika masih gumpalan darah, oh ini bukan manusia, belum manusia, masih gumpalan-gumpalan biasa, maka itu tidak wajib mandi. Berbeda kalau dia aslu adami yang keluar. Kemudian yang terakhir, bahwasanya yang wajib mandi adalah al-maut, orang yang mati, mufaraqatur ruh al-haya. Jasadnya meninggalkan ruh atau ruhnya meninggalkan jasad. Ini tentu wajib mandi. Dan inya pasti kada kawa mandi sendiri. Jadi jangan disuruh mandi, tapi kita yang memandikannya. Kita yang memandikannya dengan tata cara yang sudah ada. Mautul muslim al-ghairis syahid, yaitu muslim yang meninggal tanpa syahid. Itu harus dimandikan, wajib dimandikan. Berbeda dengan yang syahid. Yang syahid nggak perlu dimandikan, langsung dikubur dengan apa yang ada. Misalnya orang yang berperang, pergi berjihad, terkena tembakan atau terkena pedang di dada, sudah dikuburkan seperti itu, nggak perlu dibersihkan, nggak perlu dimandikan segala macam, langsung dikubur. Ada hukum berbeda untuk orang yang syahid. Tapi yang tidak syahid, dia diwajibkan untuk mandi. Ini masih panjang sebenarnya. Intinya seperti itu. Orang yang wajib mandi, yang pertama kita katakan bahwasanya ilajul hasyafa fil farj, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam perempuan, itu wajib mandi. Khurujul mani, keluarnya air mani, itu wajib mandi. Wal haid bagi wanita, nifas, al wiladah, melahirkan, itu wajib mandi. Dan yang terakhir adalah maut li ghairi syahid, maut orang yang bukan syahid, itu diwajibkan juga untuk mandi. Baik, itu saja mungkin yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Apa yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dan kurang itu dari diri ulun pribadi, dan ulun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.